Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami hormati. Marilah sama-sama kita menyampaikan segala puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Selanjutnya selawat dan salam mari sama-sama pula kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita semua selalu bermohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang benar, kepada jalan yang telah diraih oleh para nabi, para rasul, syuhada dan orang-orang soleh lainnya, sehingga minimal di dalam sehari semalam ada 17 kali kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam sehari semalam ada 17 rakaat paling kurang kita membaca ihdinas siratal mustaqim 17 kali. Ketika kita melaksanakan sholat sunat ba'diyah, sholat sunat qobliyah, minimal 10 rakaat, yang itu merupakan sholat sunat muakkadah. 2 rakaat sebelum subuh yang dikatakan dengan sunat fajar, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah isya dan sesudah maghrib, sama dengan 10 rakaat. Itu 10 kali kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim. Apalagi kita sholat duha, kita sholat sunat tahajud dan sunat-sunat mutlak yang lain, sama dengan kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapat hidayah, yaitu untuk melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangannya, agar kehidupan kita di muka bumi ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bahagia di dunia, insyaallah kita juga akan bahagia di akhirat kelak. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana ciri-ciri orang yang sudah mendapat hidayah? Sehingga pada malam ini kita bersama, termasuk juga saya, bisa menentukan diri kita, apakah kita sudah mendapat hidayah Allah ataupun belum. Yang pertama, kita sudah mendapat hidayah Allah, kita mudah di dalam beribadah.
ketika kita mendengar panggilan azan, kita langsung ke tempat sholat dengan mudah sekali. Kita mudah bersedekah, mudah berinfak, membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan, mudah untuk membaca Al-Quran, mudah untuk berzikir, mudah mendengar kajian dan tausiah. Jadi semuanya yang namanya ibadah, yang namanya kebaikan, mudah sekali untuk kita laksanakan. Tanda muslimin, kita sudah mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa saja yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat hidayah, niscaya Allah mudahkan dadanya untuk Islam. Jadi segala sesuatu untuk kepentingan Islam, apakah kita harus berbuat dengan moral kita, dengan material kita, dengan apapun yang kita punya, mudah sekali. Yasrah sadrahu lil Islam. Allah mudahkan dada kita untuk Islam itu sendiri. Itu pertanda muslimin, kita sudah mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan kannama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Dan siapa saja yang Allah kehendaki bahwa kita menjadi orang yang sesat, orang-orang yang tidak mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaj'al sadrahu dayqan harajan, Allah jadikan dadanya pecik, sempit dan sesak, sebagaimana seolah-olah kita sedang menaiki bukit, seakan-akan kita sedang mendaki gunung, mendaki langit ketika hendak berbuat baik. Ketika ada orang yang mengajak kita, ayo sholat berjamaah, berat sekali. Sama dengan kita mendaki bukit yang sangat tinggi, muslimin sekalian. Demikianlah Allah jadikan siksa di atas orang-orang yang tidak beriman. Jadi dalam surat ini adalah orang yang mendapat hidayah mudah mengerjakan baik, orang yang belum mendapat hidayah sangat sulit untuk mengerjakan kebaikan. Satu. Yang kedua, orang yang sudah mendapat hidayah, ataupun ciri yang kedua orang mendapat hidayah adalah rindu untuk berbuat ibadah. Rindu sekali. Ketika malam tiba, kita rindu untuk salat maghrib dan ikut kajian serta isya berjamaah. Ketika kita tidur malam, rindu untuk bangun salat tahajud. Ketika tidur malam, rindu bangun salat subuh berjamaah di masjid. Dan kita sering menyebut-nyebut ibadah itu. Rindu, cinta untuk berbuat baik. Nabi mengatakan dalam satu hadis, man ahabba syai'an kasura zikruhu. Siapa saja yang mencintai sesuatu, pasti dia banyak menyebut itu. Kita menyebut-nyebut tentang berjamaah di masjid, kita menyebut-nyebut tentang sholat tahajud dan duha, juga ibadah-ibadah yang lain. Kita sangat rindu dan menginginkan untuk berbuat itu, muslimin sekalian. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua sampai 4.
Apa kata Allah kepada kita? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala konsekuensinya. Bagaimana ketika kita rindu kepada Allah? Tentu kita dengan segera untuk melaksanakan perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Dan apabila dibacakan atas mereka akan ayat-ayat Allah, ketika kita mendengar bacaan Al-Quran 6.666 ayat, siapapun yang membacanya zadathum imana, akan menambah iman kita kepada Allah. Semakin yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya kepada Allah kita akan menyerahkan diri. Siapa itu? Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang mau mendirikan sholat dan menginfakkan hartanya yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat diawali dengan takbiratul ihram, kita munajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hablum minallah. Selesainya disudahi dengan salam 2 kali kanan dan kiri. Tentu kita akan berhubungan dengan manusia. Salat hubungan kita dengan Allah, dan selesainya kita akan berhubungan dengan manusia. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada 3 ayat yang berbaringan turun. Allah tidak menerima satu kalau kita tidak melakukan keduanya. Yang pertama apa? Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul. Ini mesti dua-dua kita taat, jangan salah satu. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Ketika kita sholat dengan sangat yakin dan khusyuk, tapi kita mani'uz zakah, tidak membayar zakat, Allah tidak akan terima kita punya sholat, dan sebaliknya. Makanya di sini alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah, serta pengampunan dan rezeki yang mulia. Orang yang sudah mendapat hidayah, orang yang rindu dan cinta untuk berbuat ibadah. Yang ketiga, orang yang mendapat hidayah adalah orang-orang yang istiqomah dalam beribadah. Istiqomah ini satu hal yang mudah sekali ketika kita ucapkan dan sulit ketika kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun ciri orang mendapat hidayah yang ketiga adalah orang yang istiqomah. Artinya sholat yang kita laksanakan itu, mulai daripada balik hingga kita bertemu dengan ajal,
Apa kata Allah di surat yang lain? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga bertemu denganmu oleh yakin. Apa itu? Kematian. Ibadah yang kita persembahkan hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan terus menerus sampai kita bertemu dengan mati dan husnul khotimah. Jangan hari ini kita berjamaah, besok kita absen. Minggu ini kita berjamaah, minggu depan kita absen. Tidak seperti itu. Makanya lebih baik ibadah yang sedikit tapi terus menerus ketimbang jamaah, ketimbang ibadah yang banyak namun kita kerjakan tidak terus menerus. Saya sering mengatakan seperti ini. Kita habis sholat, kita berzikir sekedar, istighfar 3 kali, selawat kepada Nabi 3 kali, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Lalu kita membaca tasbih 33 kali, kita baca tahmid 33 kali, kita baca takbir 33 kali, kita baca tahlil 30 kali, lalu kita berdoa. Itu kita kerjakan setiap selesai sholat. Bisa dengan berjamaah, bisa dengan masing-masing. Itu lebih baik Bapak sekalian ketimbang kita ada yang namanya zikir akbar di lapangan besar, berzikir dari pagi hingga siang, berkeringat, datang jauh-jauh dari Kuala Simpang, dari Langsa, kumpul di Losma misalnya, zikir akbar. Kapan lagi? Tahun depan zikir lagi. Itu lebih baik kita berzikir sekedar tapi kita kerjakan terus menerus, istiqomah dalam beribadah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang berkata Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah. Kita mentauhidkan Allah dengan segala konsekuensinya, kita pertahankan walaupun berbagai macam badai yang menimpa kita. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak takut atas mereka dan juga tidak gundah. Istiqomah dalam beribadah, walaupun hanya berzikir sedikit, tapi tiap hari kita laksanakan. Apalagi tiap selesai sholat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, orang yang mendapat hidayah adalah orang yang sabar. Sabar dalam segala sesuatu. Allah mencoba kita dengan kebaikan dan keburukan. Bahkan hidup ini Bapak Ibu sekalian cobaan. Apa kata Allah dalam surat Muluk, Pak? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kehidupan dan kematian kepada seseorang. Untuk apa? Kenapa Allah jadikan kehidupan dan kematian kepada kita? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah untuk mencoba kamu semua. Siapa di antara kita yang bagus amal? Maka hidup ini daripada pagi, siang, malam hingga pagi kembali,
Tujuan yang paling utama adalah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah orientasinya langsung kepada Allah atau kepada manusia? Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap kamu, setiap jiwa pasti ketemu dengan yang namanya maut. Tidak ada di antara kita yang terlepas daripada yang namanya kematian. Hatta malaikat Israel sekalipun, semuanya mati. Kullu shay'in halikun illa wajhah. Semuanya binasa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Lalu kami coba kamu dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan bagimu. Dan kepada kami kamu akan kumpul semuanya. Allah mencoba Nabi Ayub dengan keburukan, Bapak sekalian. Ditimpa kemiskinan dan sakit-sakitan. Bahkan anaknya meninggal sampai 12 orang, Bapak sekalian. Namun beliau sabar menghadapi itu. Ibadahnya kepada Allah tidak pernah absen, walaupun dia sakit. Kenapa? Karena dia sabar, istiqomah. Allah mencoba Nabi Sulaiman dengan kebaikan. Nabi Sulaiman seorang nabi, rasul dan raja. Dia kaya raya. Dia berkuasa jagat raya ini. Dia mampu berbahasa dengan burung sekalipun, dengan jin sekalipun. Luar biasa. Bahkan pada akhirnya dia bisa menaklukkan kerajaan Balqis yang diwariskan oleh ayahnya. Pada akhirnya Balqis tunduk masuk Islam dan menjadi permaisurinya Nabi Sulaiman. Coba bayangkan, dia bisa menggabungkan dua kerajaan menjadi satu, sehingga benar-benar beliau berkuasa dan berkuasa penuh dengan harta yang melimpah, emas intan berlian. Namun apa kata Sulaiman? Haza min fadli rabbi. Ini adalah karunia daripada Tuhan. Apakah diriku bersyukur atau kufur? Harta yang melimpah, pangkat, jabatan, kedudukan, Sulaiman hanya pakai pada kepalanya. Namun hatinya tetap terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah coba Nabi Ayub dengan keburukan, Allah coba Nabi Sulaiman dengan kebaikan. Tidak beda, kedua-duanya sama. Dua-duanya mendapat cobaan. Toh pada akhirnya kedua Nabi dan Rasul itu tetap sabar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah beliau lupakan. Kemudian yang kelima, ciri orang-orang yang sudah mendapat hidayah adalah orang yang mau mendengar perkataan, mau mendengar dakwah, mendengar tausiah, mendengar kajian, mendengar pengajian, dan mencari yang baik. Bukan sekedar mendengar, Pak. Setelah mendengar kajian, mendengar pengajian, mendengar tausiah, lalu mencari mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik kita amalkan, yang tidak baik kita tinggalkan. Itu pertanda orang-orang yang sudah mendapat hidayah. Tidak semuanya kita telan mentah-mentah, tapi kita punya filter, menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Az-Zumar ayat 18.
alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka-mereka yang mau mendengarkan perkataan, mau mendengarkan ceramah dan dakwah, tausiah dan pengajian serta kajian, fayattabi'una ahsanahu, lalu mereka ikuti mana yang lebih baik. Mana yang baik itulah yang diikutinya. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itu adalah orang-orang yang sudah mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memilah mana baik mana yang tidak, itu orang yang sudah mendapat hidayah. Dan mereka itu merupakan orang-orang yang mempunyai mata hati, muslim sekalian. Makanya muslim sekalian, muhsin itu sesuatu yang paling tinggi nilainya. Ahsan itu sesuatu yang paling tinggi nilainya, muslimin sekalian. Satu hari Jibril bertemu dengan Muhammad dan bertanya, "Ya Muhammad, mal ihsan?" Hai Muhammad, bagaimana ihsan itu? Nabi menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Ketika Anda beribadah kepada Allah, seolah-olah Anda melihat Allah. Ketika Anda tak mampu melihat Allah, yakinkan bahwa Allah melihat Anda. Itu ihsan. Maka dalam ibadah, ihsan itu adalah yang paling tinggi nilainya. Makanya satu hadis yang mengatakan seperti ini, an-nasu kulluhum finnar, manusia semuanya akan jadi penghuni neraka, illal alimun, kecuali orang-orang yang punya ilmu pengetahuan, itulah jadi penghuni surga. Al-alimu kulluhum finnar illal amilun, orang-orang yang punya ilmu juga jadi penghuni neraka, kecuali orang-orang yang mengamalkan dengan ilmunya. Al-amilu kulluhum finnar, orang-orang yang mengamalkan ilmu juga jadi penghuni neraka, illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas dalam beramalnya. Illal muhsinun, kecuali orang-orang yang muhsin dalam beramalnya. Makanya ihsan merupakan nilai yang paling tinggi, muslim sekalian. Sekali lagi, orang yang mendapat hidayah adalah orang yang mendengar perkataan dan mengikuti mana yang baik, lalu meninggalkan yang buruk. Yang terakhir, siapa orang yang mendapat hidayah itu? Adalah orang yang husnul khotimah. Ini poin yang paling penting Bapak sekalian. Orang yang husnul khotimah, yang matinya dalam iman. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir kalamnya kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga, muslim sekalian. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah dalam beramal. Istiqomah dari balik hingga menjelang ajal. Tatanazzalu alaihimul malaikah, niscaya turun kepadanya akan malaikat rahmat. Kapan turun malaikat rahmat itu? Indal huduri, ketika kita hudur. Apa itu hudur? Ketika datang malaikat maut. Malaikat maut yang namanya malaikat Israel waktu itu bertemu dengan malaikat rahmat.
Malik maut sedang operasinya mencabut nyawanya. Datang malaikat rahmat seraya berkata apa? Apa katanya? Allah takhafu wa la tahzanu. Dia menggosok di kepala kita, dia menggosok di dada kita. Hai, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan gundah, jangan takut dan jangan gundah. Peristiwa kematian ini jangan Anda takuti dan jangan gundah. Wabshiru bil jannah. Dia pun menyampaikan kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Mati husnul khotimah. Mati yang sangat nikmat, muslimin sekalian. Aisyah istri Fir'aun laknatillah. Asiyah istri Fir'aun. Beliau seorang perempuan yang sangat cantik, muslimin dunia akhirat. Nanti di sorga dia lebih cantik daripada semuanya. Di dunia pun demikian. Asiyah. Suaminya seorang raja yang hebat, yang kaya raya. Namun Asiyah diam-diam beriman kepada Musa. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak yakin dengan suaminya. Fir'aun marah sekali, Bapak sekalian. Malu dia dengan menteri-menterinya, istrinya beriman kepada Musa. Lalu dibawa ke lapangan besar. Di sana dia disiksa dengan batu besar, dihantamkan atas kepalanya. Fir'aun berkata, "Ya Asiyah istriku, sekarang kamu apakah mentuhankan saya atau Tuhan Musa?" Asiyah lantang mengatakan, "Saya komitmen wahai Fir'aun, saya mentuhankan Tuhan Allah, Tuhan Musa." Fir'aun melemparkan batu dari kepala Asiyah. Sedang batu melayang, Asiyah bermohon kepada Allah, "Rabbi bnili indaka baitan fil jannah." Duhai Allah, berikan kepadaku sebuah rumah di surga. Dengan cepat kilat Allah perintahkan malaikat Jibril, "Ya Jibril, nampakkan kepada Asiyah apa yang akan kuberikan kepadanya." Di belakang batu besar itu nampak sayapnya Jibril. Allah nampakkan mahligai yang sangat indah kepada Asiyah yang akan diberikan Allah kepadanya. Asiyah mati dengan tersenyum. Tung, jatuh batu di kepalanya, dia tersenyum. Kesalah Fir'aun. Itu batu kuhantarkan atas kepala dia masih tersenyum. Rupanya dia bukan senyumnya kepada Fir'aun, tapi dia senyum atas apa yang Allah nampakkan kepada mahligai di surga. Mati su'ul khotimah. Orang-orang yang mendapat hidayah adalah orang-orang yang ketika mati akan datang malaikat kepadanya dan berkata, "Allah takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Kamu jangan takut dan jangan gundah, kamu akan mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Mati kita dengan penuh senyum. Terima kasih. Ya, ada yang bertanya, silakan. Baik, mungkin sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh guru kita bersama. Mungkin ada yang ingin bertanya. Waktu masih ada sekitar 5 menit lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, perbedaan hadas besar itu suci. Tapi kenapa begitu kita keluar hadas besar kita wajib mandi? Iya, ya.
Sedangkan najis yang keluar dari tubuh kita tidak wajib mandi. Ya, ya. Ya, ya. Apa hukumnya? Terima kasih. Yang pertama itu jelas firman Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya kan? Ketika kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu hingga seterusnya. Kemudian ketika kita berjunub, kita mesti mandi sekujur tubuh, ya kan? Jadi itu adalah sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, karena kita yang pertama ada hadas kecil, kedua ada hadas besar. Hadas kecil misalnya kita kencing ataupun kita keluar angin, itu hadas kecil. Di samping kita membersihkan itu, kemudian kita wajib berwudu, ya, wajib berwudu. Yang itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita keluar mandi misalnya, atau kita bersetubuh dengan istri misalnya, itu kita berhadas besar. Ketika berhadas besar, berarti kewajiban kita lebih besar daripada kewajiban daripada berhadas kecil. Makanya kita wajib mandi sekujur tubuh. Tidak cuma berwudu, tapi wajib sekujur tubuh. Namun tanya lagi, bagaimana ketika orang berhadas besar lalu mandi, dia tidak lagi berwudu, apakah dia boleh sholat? Boleh, dengan catatan ketika sedang kita mandi kita tidak berhadas kecil. Maksudnya apa? Yang pertama kita tidak keluar angin, kemudian kita tidak kencing, kemudian kita juga tidak memegang kemaluan kita. Artinya kita mandi hadas besar sekaligus itu sudah kita berwudu. Dengan catatan kita tidak memegang kemaluan ataupun hadas-hadas kecil yang lain. Makasih. Ya, habis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Demikianlah kajian pada malam ini. Terima kasih atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.